Branding ini kan adalah bagaimana personifikasi dan identitas kandidat atau partai itu disusun, dibentuk. Positioning ini kan bagaimana kandidat atau partai menempatkan citranya di benak pemilih. Jadi ada citra yang dibangun dari kandidat atau partainya. Halo sahabat Indopol, kalau kemarin kita udah ngomongin kenapa generasi milenial harus mulai politik. Nah, kali ini aku mau mulai dari premis bahwa pesta demokrasi semakin dekat. Perhelatan pemilihan umum selalu menjadikan kita yang sudah punya hak memilih menjadi target. Tentu buat Anda yang mau nyalek, jadi politisi atau yang masih muda dan punya keinginan berpolitik di 2024 nanti, ini jadi hal yang perlu diperhatikan untuk memahami ketertarikan pemilih. Now we are talking about marketing and politics. Nah, marketing politik ini tujuan utamanya adalah memahami, menganalisis kebutuhan, keinginan pemilih, serta membangun hubungan antara yang dipilih dan yang memilih. Coba kalian bayangin kalau misalnya kita asal meminta kesediaan pemilih untuk berpihak kepada kita, atau justru sebaliknya, kita diminta untuk memilih salah satu paslon. Padahal kepercayaan pemilih ini sangat menentukan suatu kemenangan partai politik yang diperoleh dengan mendapatkan suara mayoritas dalam pemilihan umum. Nah, marketing politik ini juga nggak terlepas dari teknik marketing, namun juga strategi marketing, mulai dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, serta pemrosesan dan penyebaran informasi kepada halayak ramai. Nah, marketing politik ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari kepemiluan hingga lobby di parlemen. Teman-teman, memasuki rangkaian pemilu tahun 2024, partai politik di Indonesia ini tentu akan berlomba-lomba nih untuk memperkuat dukungan agar menjadi partai pemenang, begitupun dengan caleg yang diusungnya. Pastinya energi dan kontribusi yang dilakukan oleh caleg ini nggak mudah. Mengapa? Karena harus menghadapi lawan politik untuk memperebutkan dukungan dari para pemilih dengan tujuan, visi dan misi yang dibawa untuk target pemilihnya tentunya. Nah, di samping itu, selain harus mempersiapkan kampanye yang menarik, para caleg juga harus punya strategi yang matang supaya bisa menang. Nah, ini dia 5 langkah strategi pemasaran politik untuk caleg. Pertama-tama mungkin kita akan mengelompokkan dengan 3 hal utama atau 3S, yaitu segmentation, strategi, and scorecard. Nah, untuk yang pertama nih adalah segmentasi pemilih. Ini jadi hal yang penting dalam penyusunan strategi pemasaran politik ini sendiri gitu. Karena segmentasi yang paling mudah dilakukan oleh caleg adalah berbasis demografi kayak usia, gender, kelas, ekonomi, dan lainnya. Misalnya ada caleg perempuan, dia pengen bawa isu-isu perempuan. Nah, mungkin dia bisa menggunakan basis demografi berdasarkan gender, walaupun ingin meraup suara mayoritas baik itu laki-laki maupun perempuan sesuai dengan gender. Atau misalnya ada juga partai politik yang dikenal dengan partai milenial misalnya. Nah, itu berarti ada basis demografi yang dimainkan berdasarkan usia. Atau bisa juga berbasis geografi. Nah, biasanya nih partai politik ini sudah menentukan peta pemenangan pemilih. Jadi biasanya ada sesuai dapil, atau misalnya partai politik ini mau memenangkan banyak suara mayoritas di Pulau Jawa dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya, atau di Sumatera dan sebagainya. Atau bisa juga berdasarkan segmentasi tingkah laku pemilih ataupun juga lifestyle dari pemilih ini sendiri. Nah, setelah segmen pemilih udah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan target segmen pemilih yang dituju. Paling tidak ada 3 kriteria utama untuk menentukan target segmen pemilih, yaitu dari besaran jumlah pemilih, tingkat persaingan, dan kemampuan kandidat atau partai dalam menargetkan segmen pemilih tersebut. Nah, mungkin kita masuk ke S yang kedua, yaitu adalah strategi. Di dalam tahapan ini ada 3 tahap penting, yaitu penyusunan positioning kandidat atau partai, branding, dan kampanye itu sendiri. Positioning ini kan bagaimana kandidat atau partai menempatkan citranya di benak pemilih. Jadi ada citra yang dibangun dari kandidat atau partainya untuk pemilihnya ini sendiri. Misalnya ada partai yang dipositioningkan sebagai partai anak muda, atau misalnya ada positioning dengan tagline berani kerja nyata, lawan korupsi, dan sebagainya. Nah, ini juga akan berkaitan dengan bagaimana branding politik yang dimainkan oleh caleg ini sendiri. Karena branding ini kan adalah bagaimana personifikasi dan identitas kandidat atau partai itu disusun, dibentuk, termasuk di dalamnya adalah slogan dan simbol kandidat atau partai. Sadar gak sih kalian kalau di kampanye pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, beliau sering banget pakai kemeja putih dengan lengan yang digulung. Ini sebenarnya ada simbol atau pesan politik
yang tersirat yang mau disampaikan oleh beliau, yaitu adalah beliau yang menggambarkan figur yang merakyat dan bekerja keras, dan hal ini divalidasi dari desain baju yang dipakainya, yaitu ada gambar beliau sedang menggulung lengannya dengan tulisan bersih, merakyat, kerja nyata. Nah, ini juga ada bentuk dari branding politik yang ingin dia bangun dalam kampanye politiknya misalnya. Jadi secara garis besar nih, seperti yang kita ketahui dalam ilmu marketing yang dikenal dengan STP, itu ada segmentation, targeting, dan positioning. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya, itu adalah kampanye itu sendiri gitu. Ketika positioning dan branding kandidat atau partai sudah ada, maka langkahnya adalah penyusunan strategi kampanye. Kampanye ini kan sebenarnya bisa dilalui dengan kampanye tatap muka, itu juga bisa dengan media cetak atau elektronik. Nah, apalagi di tengah perkembangan zamannya sekarang, bahkan menurut data dari Kemenkominfo tahun 2020, pengguna internet di Indonesia ini mencapai 63 juta orang, atau sekitar 95% menggunakan internet untuk mengakses media sosialnya. Besar banget kan angkanya? Nah, dengan persentase ini, kandidat bisa melakukan kampanye media sosial, karena ini juga menjadi solusi guna menciptakan strategi kampanye yang lebih efektif dan efisien, bisa menyebar, dan ini juga bisa menjadi solusi untuk memenangkan politik di tengah perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, nanti untuk yang ini kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Nah, yang terakhir itu adalah scorecard. Scorecard ini bisa jadi langkah terakhir atau bisa berbentuk dari monitoring dan evaluasi dari strategi marketing politik yang dilakukan gitu. Evaluasi dan monitoring ini sangat penting untuk memantau kinerja pemasaran politik dan bahan masukan juga untuk perbaikan implementasi strategi pemasaran politik yang telah disusun gitu. Secara umum ini bisa dilakukan biasanya melalui survei untuk evaluasi dan monitoring dengan mengukur 4 hal, yaitu adalah candidate awareness atau popularitas di tengah masyarakat dan dibandingkan dengan pesaing-pesaing caleg lainnya, candidate image yaitu citra yang dibangun, tadi baik positioning dan branding yang dibangunnya, candidate engagement itu juga terkait dengan interaksinya di media sosial misalnya. Terus juga candidate electability. Nah, itu biasanya sering banget sih di survei-survei politik yang mengadu elektabilitas dari lawan-lawan politik yang ada. Nah, akhirnya pemasaran politik ini bukan sekedar komunikasi politik atau juga bukan sekedar menjual kandidat atau partai kepada pemilih. Tapi lebih dari itu, pemasaran politik itu juga bisa dikatakan sebagai rangkaian aktivitas yang komprehensif untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada target pemilih secara tepat sasaran. Dengan demikian, politisi dan partai politik perlu segera menyusun strategi kampanye, baik itu positioning, branding, segmenting, atau strategi media, baik melalui ikan-ikan politik, berita-berita politik, reklame. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang strategi pemasaran politik yang bisa dilakukan oleh caleg atau yang mau nyalek nih misalnya. Tunggu pembahasan lain di episode selanjutnya ya.